adalah kota London, Inggris. Di sepanjang Great Russell Street, Anda dapat menuju ke British Museum, museum terbesar di dunia. Perjalanan kita akan dimulai dari sini, membawa Anda menjelajahi sejarah, peradaban, seni, dan budaya manusia. Koleksi yang berjumlah lebih dari 8 juta item meliputi peradaban pertama umat manusia dari Mesopotamia hingga Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno, dan tentu saja Tiongkok kuno. Mata ketiga akan membawa Anda lebih dekat menyaksikan sejarah yang panjang dan merasakan kehangatan serta inspirasi dari peninggalan budaya kuno di belahan dunia. Museum Britania Raya, Peradaban Minoa dan Mykenai. Hari ini kita seberangi Laut Mediterania sampai ke peradaban Aegean Yunani kuno yang imajinatif. Kita akan menelusuri British Museum untuk mempelajari tentang perkembangan peradaban Yunani kuno dari budaya, seni, arsitekturnya yang mengagumkan, dan pengaruhnya yang luar biasa terhadap peradaban Eropa Barat. British Museum banyak memiliki peninggalan benda budaya dari dunia klasik. Koleksi di pavilion Yunani dan Romawi lebih dari 100.000 item dari zaman perunggu Yunani pada 3200 sebelum Masehi hingga masa pemerintahan Kaisar Romawi Konstantinus Agung atau dikenal juga sebagai Konstantinus pada abad keempat. Perjalanan kita dimulai dari peradaban Yunani sekitar 4000 tahun yang lalu, peradaban Minoa. Peradaban Minoa merupakan sebuah peradaban besar pertama Yunani. Dari 2200 sebelum Masehi hingga 1450 sebelum Masehi, bangsa Minoa mulai menetap di Pulau Kreta, Laut Aegea. Kreta adalah sebuah pulau kecil di Mediterania Timur. Komunitas arkeologi belum dapat menentukan secara pasti tentang awal perkembangan peradaban Minoa. Namun menurut ahli terkait, penduduk asli ketika itu bermigrasi dari Anatolia, yakni Turki sekarang. Sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, peradaban Yunani mulai berkembang, atau dengan kata lain tibanya zaman keemasan perunggu. Orang-orang tinggal di pedesaan dan desa ini secara bertahap berkembang menjadi kota. Di antaranya ada 4 peradaban yang menonjol secara skala dan kompleksitasnya, yaitu Paistos, Malia, Jakros, dan Knossos. Arkeolog menemukan istana atau bangunan besar di pusat kota tersebut. Pada akhir abad ke-19, arkeolog Inggris Arthur Evans menemukan beberapa tablet linear kuno saat mengunjungi pasar tua di Athena. Pola unik pada tablet linear tersebut menarik perhatiannya. Pada tahun 1900, Arthur Evans mencoba mencari tahu dan dibawa ke Pulau Kreta yang belum berkembang di bawah bimbingan penduduk setempat. Di sana Evans dan timnya memulai proyek penggalian kota Knossos. Sampai tahun 1905, Evans menemukan reruntuhan istana Knossos yang sangat luas. Ini juga membuktikan akan keberadaan Raja Minos dari Kreta dalam mitologi Yunani kuno. Belakangan arkeolog menemukan istana serupa di Paistos, Malia, dan Zakros, tetapi Knossos adalah yang terbesar. Hanya istana saja menempati luas lebih dari 12.000 meter persegi dan bangunan sekitarnya lebih dari 20.000 meter persegi. Istana ini memiliki tangga besar menuju ke Taman Nasional lantai atas, sedangkan lantai bawah adalah tempat upacara. Sebuah gambar di British Museum memberikan contoh penampakan istana ini. Gedung di dalam istana terutama digunakan untuk menyimpan kebutuhan pokok sehari-hari seperti anggur, minyak, biji-bijian, logam mulia, dan tembikar, menempati total 16 ruangan. Menurut arkeolog, Knossos adalah ibu kota Kreta karena dari temuan arkeologi, gaya arsitektur Knossos merupakan kesatuan dengan gaya beberapa kota lain, namun faktor lainnya terutama karena karakter atau tulisan Yunani paling awal yang ditemukan di sini, tablet linear A. Tulisan utama yang digunakan di istana dan teks religius peradaban Minoa diyakini berasal dari Knossos. Bentuk tulisan ini ditulis di atas lempengan tanah liat dan batu serta gerabah atau tembikar. Sayangnya sejauh ini para sejarawan belum mampu menguraikan teksnya.
Varian lain dari tablet linear A adalah tablet linear B, yang merupakan bentuk kedua dari bahasa Yunani kuno dan dapat disaksikan di British Museum. Diyakini bahwa tablet linear B adalah teks yang dikembangkan setelah peradaban Mykenai menguasai bangsa Minoa. Tetapi apakah peradaban Mykenai yang menemukan karakter itu atau mengutipnya dari peradaban tetangga, misalnya peradaban Mesir kuno atau peradaban Mesopotamia, semua ini masih misteri. British Museum memiliki banyak koleksi benda budaya dari Knossos di Hall 12. Banyak di antaranya merupakan hasil galian Sir Arthur Evans. Salah satu penemuannya adalah mural, yakni salinan aslinya di Museum Arkeologi Heraklion yang menggambarkan teater Knossos yang pada awalnya digunakan untuk menghiasi dinding istana. Melalui mural ini, kita bisa melihat suasana kehidupan sehari-hari masyarakat Minoa saat itu. Ada banyak jenis tembikar yang dipamerkan di Hall 12, mulai dari mangkuk, piring atau gelas tipis hingga wadah atau tembikar besar untuk penyimpanan. Tembikar-tembikar awalnya dibuat dengan tangan. Kita dapat melihat jenis gerabah atau tembikar Yunani yang umum ditemui termasuk bejana bundar jongkok, pot paruh dan bejana bergagang untuk ritual. Kalung yang terbuat dari liontin emas ini diyakini dibuat oleh orang Mesir kuno antara 1400 sebelum Masehi dan 1300 sebelum Masehi, tetapi ditemukan di makam Yunani di Siprus, Laut Mediterania. Ini menunjukkan bahwa Mesir kuno dan Timur Tengah memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan peradaban Yunani. Secara geografis, Kreta adalah sebuah pulau terpencil, jadi kemakmurannya sangat bergantung pada perdagangan dengan negara-negara tetangga. Menurut legenda Yunani kuno, Raja Minos pernah mendirikan kerajaan maritim dan mengadopsi kendali militer maritim untuk menumpas bajak laut guna mempromosikan perdagangan dengan daerah sekitarnya. Bukti arkeologi telah mengkonfirmasi fakta ini karena tembikar Minoa yang pernah ditemukan di daerah sepanjang pantai Mediterania, termasuk Mesir, Syria, Anatolia, Pulau Rhodos, Sisilia dan daratan Yunani tidak sama dengan peradaban lain. Bangsa Minoa adalah salah satu peradaban paling awal yang menggambarkan lanskap alam karena tidak ada seorang manusia pun dalam pemandangan lukisan aslinya. Ini menunjukkan pemujaan dan kekaguman bangsa Minoa terhadap alam. Mungkin Anda akan tergoda untuk mampir sejenak melihat tembikar atau pot terbesar untuk penyimpanan ini ketika Anda mengunjungi pavilion nomor 12. Tembikar ini digali di Knossos dari 1450 sebelum Masehi hingga 1400 sebelum Masehi. Awalnya tembikar ini ditempatkan di ruang penyimpanan istana yang digunakan untuk menyimpan biji-bijian, minyak dan anggur, wine. Tembikar ini terbuat dari tanah liat dan dihiasi 4 garis bergelombang yang dipotong dengan tinggi 114 cm dan diameter hampir 70 cm. Orang-orang sekarang hanya tahu sedikit tentang agama dari peradaban Minoa, tetapi artefak yang ditemukan oleh Evans menunjukkan bahwa pemujaan banteng pernah populer di Minos karena tanduk banteng pernah menghiasi dinding istana kala itu. Di Hall 12, ada patung perunggu berbentuk banteng dan pemain akrobat yang ditemukan oleh Arthur Evans yang dikenal sebagai Minoan Believer dan dapat ditelusuri kembali ke era Minos akhir tahun 1600 sebelum Masehi. Patung banteng ini memiliki panjang keseluruhan 5 cm dan tinggi antara 10 dan 13 cm. Banteng pada patung perunggu itu tampak sedang berlari kencang dengan kepala terangkat, sedangkan patung berbentuk manusia berada di atasnya, sekilas tampak seperti seorang laki-laki muda. Dia mencengkram tanduk itu erat-erat dan terangkat ke udara. Lekukan luar tubuhnya selaras dengan lekukan bagian dalam dari tulang punggung banteng Minoa, menunjukkan kombinasi antara kekuatan dan keindahan. Dalam mitologi Yunani, ada cerita tentang Minotaur, yakni legenda tentang monster berbentuk manusia berkepala banteng. Raja bijak Minos adalah penguasa Kreta. Hubungannya dengan banteng bisa dikatakan rumit. Yakin banyak yang pernah mendengar cerita ini. Dia adalah putra dari putri Europa yang cantik dan Zeus, penguasa para dewa. Ketika itu di mana demi memikat Europa,
Zeus menjelma menjadi seekor banteng. Belakangan Ratu Minos juga terpikat pada seekor banteng yang perkasa. Dengan demikian melahirkan Minotaur, yakni monster berbentuk manusia berkepala banteng. Karena malu memiliki anak berupa monster yang mengerikan itu, Raja Minos kemudian mengurungnya di labirin bawah tanah di Knossos. Minotaur meminta Athena untuk membayar upeti setiap tahun berupa bocah laki-laki dan perempuan, tetapi akhirnya dibunuh oleh pahlawan Theseus. Kisah tentang Theseus dan Minotaur juga diturunkan oleh orang-orang Yunani dari generasi ke generasi. Ketika Arthur Evans menemukan labirin Raja Minos di istana Knossos, legenda itu pun menjadi semakin nyata. Banyak orang percaya bahwa karya seni atau patung yang menggambarkan banteng itu adalah untuk mengenang legenda Minotaur, sekaligus menunjukkan bahwa menunggang banteng sebagai salah satu bentuk olahraga yang diwariskan melalui sejarah ribuan tahun. Pada pertengahan abad ke-16 sebelum Masehi, peradaban Minoa berangsur-angsur mulai runtuh. Menurut penjelasan secara arkeologi, mungkin karena kerusakan lingkungan alam, akibat letusan gunung berapi dan gempa bumi, dan kemudian peradaban Mykenae mulai bangkit di daratan Yunani. Bukti arkeologi menyebutkan bahwa mereka memiliki pengaruh budaya yang mendalam pada seni dan perdagangan bangsa Minoa setelahnya. Bangsa Yunani menganggap periode Mykenae di akhir zaman perunggu sebagai zaman pahlawan dan memberikan latar belakang sejarah untuk banyak cerita dalam mitologi Yunani seperti siklus epik. Cerita-cerita ini biasanya digambarkan dalam karya seni, dan Anda juga dapat melihat bayangan dari cerita-cerita ini dalam banyak model perunggu di Museum Inggris. Selain itu, objek paling menakjubkan dari periode Mykenae yang ditampilkan di pavilion ini adalah piala kecil yang terbuat dari emas tipis. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke 1500 sebelum Masehi. Karya seni yang sangat indah ini akan membuat benak kita terbayang tentang topeng emas Agamemnon, yakni salah satu dari raja dan pahlawan dalam mitologi Yunani. Setelah berakhirnya era Mykenae sekitar 1100 sebelum Masehi, Yunani memasuki zaman kegelapan. Seiring dengan runtuhnya istana sentral seperti Knossos, bangsa Yunani tidak lagi membangun bangunan batu besar dan berhenti membuat mural. Karena keruntuhan ekonomi, orang-orang juga berhenti menggunakan teks linear B, sehingga tidak ada informasi catatan apapun yang tersimpan. Jaringan perdagangan penting di sepanjang pantai Mediterania pun hilang, desa dan kota ditinggalkan. Populasi Yunani mulai menurun drastis. Selama periode ini, peradaban manusia pada umumnya mulai runtuh di Mediterania dan Timur Tengah. Menurut penelitian, hal ini terutama disebabkan oleh perubahan iklim yang tiba-tiba. Perubahan iklim menyebabkan kekeringan dan kelaparan. Gempa bumi juga menghancurkan peradaban. Selain itu juga invasi eksternal dan pemberontakan internal menyebabkan semua kekacauan dan bencana alam ini mengakhiri zaman perunggu semasa peradaban Mykenae. Baiklah pemirsa, cukup sekian dulu sampai di sini episode kali ini. Mata ketiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.